Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus IIB Dharma Jaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu manajemen dengan dosen pengampu Dr. Winda Rika Lestari, SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas dengan judul materi mengelola kinerja dan mutu. Halo, perkenalkan nama saya Wendra Satiti Purnama dengan NPM 2212110191. Halo, perkenalkan nama saya Wayan Fendi Pranata, MPM 2212110188. Annyeong, nama aku Yuniarta Skriani, NPM 221211102000. Perkenalkan nama saya Wayandika Pratama, NPM 2212110187. Perkenalkan nama Aing Wayan Peri Wijaya, NPM 22121190. Perkenalkan nama saya Wayan Peri, NPM 2212110192. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kinerja dan mutu. Poin pertama tentang pengertian kontrol. Pengertian kontrol adalah personal penting yang dihadapi setiap manajer, setiap organisasi. Manajer baru terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan sejauh mana ia harus menggunakan kontrol untuk membuat orang-orang tetap produktif tanpa menindas motivasi dan kreativitas mereka. Beberapa panduan untuk menciptakan kebijakan pengguna yang dapat diterima, yang efektif tetapi juga adil. Jangan guna efektif di tempat kerja. Pada poin pertama, pastikan bahwa para pegawai memahami bahwa mereka tidak memiliki hukum atas privasi di tempat kerja. Poin kedua, buat kebijakan pengguna internet tertulis. Poin ketiga, jelaskan proses pendisiplinannya. Poin keempat adalah tinjauan kembali kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Kurangnya kontrol dapat memberikan dampak yang dapat membahayakan bagi kesehatan suatu organisasi, merusak reputasi dan mengancam masa depannya. Kontrol organisasi adalah proses sistematis dapat mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan penerapan yang telah dibangun dengan rencana target standar kerja. Untuk mengontrol suatu organisasi secara efektif ada dua cara, yaitu yang pertama, memilih standar dan ukuran. Sebagai besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Yang kedua, ada kartu skor berimbangan. Kartu skor berimbangan adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di perusahaan. Kartu skor berimbangan mempunyai 4 perspektif utama. Yang pertama, kinerja keuangan. Yang kedua, layanan pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Dan yang keempat, Jelaskan poin yang kedua yaitu kartu skor berimbangan. Kartu skor berimbangan dalam bahasa Inggris yaitu balance scorecard adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas operasional suatu perusahaan dan skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. BSC pertama kali dikembangkan dan digunakan pada perusahaan analog Davis pada tahun 1987. Pada tahap sistem manajemen strategi membantu manajer untuk berfokus pada ukuran kinerja. Selanjutnya, tujuan total quality management.
Tujuan keseluruhan dari pendekatan TQM adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini akan berlaku untuk pelanggan internal dan eksternal. TQM membutuhkan integrasi semua aspek bisnis dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan proses organisasi. Pengalaman dan pengetahuan para pekerja sangat berharga dalam memikirkan kembali dari setiap aspek bisnis dan mengoptimalkan pengalaman semua orang yang terlibat. Hasil yang sukses dari pendekatan manajemen kualitas total adalah produk yang berkualitas, pelanggan yang puas, dan karyawan yang merasa dihargai dan menghargai. Dan selanjutnya elemen utama dari total quality management. TQM adalah sistem manajemen yang berfokus pada pelanggan yang melibatkan semua karyawan dalam peningkatan yang terorganisir di seluruh perusahaan. Komunikasi data dan strategi yang efektif digunakan untuk menggabungkan aktivitas dan budaya dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu kontrol keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator berguna menunjukkan permasalahan kinerja lainnya, misalnya layanan pelangganan atau keefektifan tenaga kerja. 1. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan kontri keuangan dari sebuah organisasi dan laporan keuangan besar, yaitu A. Neraca keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset apa yang dimiliki sesuatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kontrol. Salah satunya adalah quality control. Quality control adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan. Quality control atau pengendalian mutu dalam bahasa Indonesia mengharuskan perusahaan melahirkan sebuah lingkungan produktif di mana pihak manajemen dan seluruh pegawainya saling bekerja sama untuk meraih kesempurnaan. Penerapan quality control adalah pelatihan karyawan dan membuat ukuran untuk menciptakan produk berkualitas. Selanjutnya melakukan pengujian produk secara teratur dan akurat. Faktor utama dari quality control adalah pengendalian rapi dan terstruktur dengan cermat. Pengendalian ini sangat berguna untuk memberikan standar pada produksi dan tanggapan profesional apabila terjadi masalah pada kualitas. Quality control akan membantu perusahaan meminimalisir terjadinya kesalahan proses pada produksi, menetapkan prioritas dengan cerdas, mendelegasikan tugas kepada karyawan secara tepat, sehingga tidak ada tugas diberikan kepada karyawan yang tidak mampu. Pengendalian manajemen. Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan rentan untuk mengalami kemunduran. Namun, pastinya setiap perusahaan memiliki sistem yang dijalankannya masing-masing yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dengan semakin baiknya sebuah sistem pengendalian manajemen pada perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat berkembang dengan cepat, begitu pula sebaliknya, di mana jika sistem pengendalian manajemen yang dimiliki sebuah perusahaan tidak baik, maka dapat membuat perusahaan tidak bisa berkembang dan disaingi oleh perusahaan lain. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen yang harus dimiliki sebuah perusahaan ini serta fungsinya, unsur dan manfaatnya bagi perusahaan. Poin yang ketujuh yaitu tren pengendali mutu dan keuangan. Banyak perusahaan menjawab realistis ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses di organisasinya sendiri. Di antaranya mekanisme kontrol. 1. Standar internasional. Daya dorong untuk melakukan manajemen kualitas di Amerika Serikat adalah signifikan yang meningkatkan dari ekonomi global. Standar ISO 9000 merupakan standar yang merupakan hasil dari sensus internasional tentang syarat manajemen. 2. Sistem kontrol keuangan baru. Pertumbuhan nilai ekonomis atau IFA serta kontrol yang mengukur kinerja yang berkenan untuk keuntungan.
tambahan nilai pasar atau MFA. Sistem kontrol yang mengukur perkiraan pasar saham terhadap nilai perusahaan. Pembiayaan bebas aktivitas atau ABC. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 kucing berlari. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, Sukre.